Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik ya. Ingat, selalu taati protokol kesehatan agar kalian tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Jovi Alang Mustafa dan Bapak bertindak sebagai guru fisika. Nah, untuk kelas 10, semester 1, materi fisikanya terbagi menjadi beberapa bab. Yang pertama adalah hakikat ilmu fisika, kemudian ada besaran fisika, kemudian vektor, kemudian yang bab keempat adalah gerak lurus, kemudian bab yang kelima adalah gerak parabola, dan yang keenam adalah gerak melingkar. Nah, karena itu kita akan membahas mulai dari bab yang pertama, yaitu hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, anak-anakku semuanya, tentu kalian pernah mendengar kata fisika. Tapi, kalian tahu nggak sih, apa itu fisika? Manfaatnya apa sih fisika itu? Kira-kira menurut kalian fisika itu berguna tidak? Dan yang paling penting adalah, apakah fisika itu penting untuk kehidupan sehari-hari? Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita lakukan diskusi tentang fisika hari ini. Pertama, Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta, hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. baiklah, dari tayangan tadi, apakah kalian sudah tahu tentang apa itu fisika? Nah, fisika itu berasal dari kata physics, yang artinya adalah alam. Fisika juga merupakan cabang ilmu dari sains atau ilmu pengetahuan alam. Sehingga fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya, baik yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian fisika dibagi menjadi beberapa aspek atau beberapa bagian. Yang pertama adalah fisika klasik dengan tokohnya Isaac Newton. Cabang-cabangnya antara lain hukum gerak, mekanika klasik, mekanika fluida, termodinamika, hukum gravitasi umum. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, ternyata terdapat beberapa fenomena yang sulit untuk dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Sehingga muncullah seorang ilmuwan bernama Albert Einstein yang mencetuskan sebuah teori bernama teori relativitas khusus, di mana dengan teori ini Einstein mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang sulit untuk dijelaskan menggunakan fisika klasik. Selain fisika klasik dan teori relativitas, terdapat juga fisika kuantum. Tokohnya adalah Max Planck dan Erwin Schrödinger.
Fisika kuantum yang banyak dipelajari adalah tentang fisika inti atau nuklir dan teori-teori atom. Peran fisika dalam kehidupan. Fisika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, dalam kesehatan, yaitu sinar ronsen, dalam pertanian, yaitu dalam pembuatan alat-alat pertanian seperti traktor dan diesel, kemudian dalam pembuatan alat-alat transportasi seperti kereta dan pesawat, di mana di dalam pesawat itu sistem navigasinya menggunakan prinsip atau konsep vektor. Kemudian dalam handphone untuk berkomunikasi, dan selanjutnya adalah dalam pembuatan energi, baik itu melalui PLTA, PLTU maupun PLTN. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, fisika juga masih banyak sekali perannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena fisika merupakan cabang ilmu sains, sehingga fisika juga memenuhi hakikat sains, yaitu produk, proses, dan sikap. Pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh oleh para ilmuwan, yang kita sering sebut dengan body of knowledge. Yang pertama yaitu adalah fakta. Fakta merupakan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari peristiwa yang terjadi di alam. Seperti contoh, ketika es ditaruh di tempat yang panas, maka es akan mencair. Maka ini adalah fakta. Kemudian yang kedua adalah konsep. Konsep merupakan gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip merupakan pola umum dari hubungan antara konsep yang berkaitan. Kemudian hukum, yaitu prinsip yang bersifat umum dan kebenarannya telah diterima karena telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Kemudian rumus. Rumus merupakan pernyataan matematis dari konsep, fakta, prinsip, maupun hukum. Yang selanjutnya adalah teori. Teori adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Nah, berikut adalah fisika sebagai produk. Selanjutnya adalah fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses merupakan proses melakukan penemuan atau sering disebut dengan metode ilmiah. Nah, dalam metode ilmiah terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah melakukan pengamatan, merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan serta mempublikasikannya. Yang selanjutnya adalah fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap dapat diartikan sebagai sikap ilmiah atau way of thinking. Seperti contoh jujur, rasa ingin tahu, kreatif, objektif, percaya diri, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di laboratorium itu kita harus memiliki sebuah alat yang diperuntukkan untuk keselamatan. Seperti yang pertama, jas laboratorium, sarung tangan,
kacamata, masker, pemadam kebakaran ringan atau aspar, kotak P3K. Kemudian, di dalam laboratorium, kita juga harus memiliki aturan keselamatan kerja. Seperti contoh, menggunakan pelindung mata, menggunakan masker atau pelindung wajah, menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan, menggunakan sepatu yang tertutup, menggunakan jas laboratorium, kemudian tidak boleh membawa atau makan dan minum di laboratorium, tidak boleh menggunakan alas kaki terbuka, tidak boleh membawa tas, tidak boleh merokok, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan laboratorium. Nah, dalam laboratorium atau dalam eksperimen, kita biasanya mengenal lambang-lambang dari bahan-bahan berbahaya. Berikut adalah simbol dari bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama, yang seperti gambar api, itu artinya mudah terbakar. Kemudian yang gambar tengkorak artinya beracun. Kemudian yang seperti hampir terbakar, yaitu artinya oksidator. Kemudian tanda silang artinya menimbulkan iritasi pada mata. Kemudian seperti kembang api artinya mudah meledak. Kemudian yang seperti ikan, kemudian ada gambar pohon yang mati ini, artinya berbahaya untuk lingkungan. Kemudian ada yang seperti ini, artinya korosif. Kemudian yang seperti ini adalah berbahaya untuk biologi. Dan yang terakhir yang seperti kipas adalah berarti bahan kimia tersebut termasuk radioaktif. Nah, baik. Sampai di sini, apakah kalian sudah sedikit banyak tahu tentang fisika? Terus menurut kalian sekarang fisika itu penting atau tidak sih? Baiklah, untuk diskusi hari ini mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus belajar dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.